Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Shalom, apa kabarnya? Saya harap kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga, menyambung dari pertemuan kita sebelumnya di minggu lalu ya. Minggu lalu saya targetkan Pentateuch atau 5 kitab Musa selesai, ternyata baru sampai pada pembahasan kitab yang pertama dari 5 kitab Musa, yaitu kitab Kejadian. Dan saat ini kita akan lanjutkan untuk 4 kitab yang lainnya, yaitu kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Namun sebelum saya lanjutkan pembahasan tentang keempat kitab tersebut, adakah yang mau bertanya tentang pembahasan kita pada minggu yang lalu, baik itu tentang kanon Perjanjian Lama maupun kitab Kejadian? Mungkin dari soal-soal kuis yang sudah kalian jawab, kan kalian sudah tahu jawabannya ya, kenapa kalian bisa dapat nilai sekian, nomor-nomor mana saja yang salah, ya, dan jawaban yang benarnya apa gitu. Tapi mungkin ada yang mau kalian tanyakan, bagian bagian tertentu mungkin dari kuis maupun dari pembahasan minggu lalu. Ada? Oke, kalau tidak ada langsung saja kita memulai masuk ke dalam materi kita. Oops, sorry. Ya. Kita masuk dalam kitab yang kedua dari Pentateuch atau 5 kitab Musa, yaitu kitab Keluaran, ya, kitab Keluaran. Setelah kitab Kejadian adalah kitab Keluaran. Kitab Keluaran ini dalam bahasa Ibrani, ya, nama kitabnya adalah Shemot. Nah, dalam kitab sucinya orang Ibrani, orang Israel atau orang Yahudi, nama-nama kitab ini diambil dari kata pertama atau kata penting pertama, ya. Sekali lagi, nama-nama kitab Ibrani ini diambil dari kata pertama atau kata penting pertama. Kata penting pertama atau kata pertama dari kitab tersebut. Misalnya bentar. Misalnya kitab Keluaran ini ya, tadi saya tampilkan nama kitabnya adalah Shemot, ya. Shem ini artinya adalah nama. Jadi Shemot ini bentuk jamak dari Shem, ya, artinya nama-nama, kira-kira seperti itu. Nah, Keluaran 1 ayat yang pertama, inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir dan seterusnya, ya. Ve'ele Shemot bnei Yisrael, ya. Nah, kata Shemot ini, ya. Ve'ele ini artinya inilah, begitu ya. Shemot ini kata penting pertama dari kitab tersebut, sekaligus dijadikan nama kitab dari kitab kedua Pentateuch, ya, atau Keluaran. Nah, sedangkan Keluaran ini dari bahasa Yunani Exodus, ya, Exodus ini bahasa Yunaninya yang berarti keluar, meninggalkan atau pergi keluar. Ini Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani atau disebut sebagai versi Septuaginta, ya, di mana Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani Koine. Yunani Koine ini Yunani percakapan sehari-hari pada waktu itu, ya, sekitar abad kedua atau abad ketiga sebelum Masehi. Nah, sekarang sudah tidak dipergunakan lagi Yunani Koine itu, digantikan dengan modern, ya, modern Greek atau bahasa Yunani modern. Nah, dari mana kata keluaran ini berasal? Ya, dari Septuaginta ini, yaitu Exodus, ya, seperti itu. Anugrafanus Resen, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Silakan. Pak, salah ketik tadi. Oh, salah pencet. Oke, nggak apa-apa ya. Kalau salah pencet, siapa tahu ada pertanyaan. Oke, saya lanjutkan ya. Dalam bahasa Latin, ya, Alkitab Latin, misalnya salah satu terjemahan Latin yaitu Alkitab Vulgata, ya, versi Vulgata. Kitab Keluaran ini bernama Liber Exodus, jadi mirip dengan bahasa Yunania, ya.
pengertian ini sesuai dengan tema penebusan dari Keluaran, ya tema utama dari kitab ini adalah ketika bangsa Israel diselamatkan begitu ya, diselamatkan atau dibebaskan dari penjajahan Mesir keluar menuju ke tanah Kanaan. Nah, ini yang menjadi judul dari kitab Keluaran ini, oke. Dan kitab Keluaran ini juga diterjemahkan oleh Lukas maupun Petrus sebagai kepergian ya. Mungkin kita membuka saja dalam Lukas 9 ayat yang ke-31. Lukas pasal 9 ayat yang ke-31. Nah, kata exodos di sini ya, exodon ya. Nah, ini exodon atau exodos ya, ini kalau kalian bisa membaca dalam bahasa Yunaninya, ini exodos diterjemahkan oleh bahasa Indonesia sebagai kepergian ya, kepergian. Jadi pengertian exodos ini selain berarti keluar juga kepergian. Maksudnya pergi dari mana? Pergi dari perbudakan Mesir. Dan ini refleksinya adalah kita kita memang tidak diperbudak secara fisik seperti bangsa Israel yang diperbudak selama 400 tahun di tanah Mesir. Namun kehidupan manusia ini juga mengalami perbudakan ya. Kita diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh dunia ini. Nah, kitab Keluaran ini menjadi refleksi bagi kita bagaimana kita melalui darah Kristus ya ditebus, kita ditebuskan dan dikeluarkan dari perbudakan dosa menuju kepada kehidupan yang kekal. Nah, ini makna rohani yang bisa kita ambil dari kitab Keluaran ini. Penulis dari kitab Keluaran adalah Musa sendiri berdasarkan kesaksian internal ya. Di beberapa ayat dalam kitab Keluaran itu sendiri menjelaskan atau menyatakan bahwa Musa adalah penulisnya. Kita tidak perlu baca satu persatu, nanti kalian bisa baca sendiri masing-masing ya. Bahan ini ada di share di Google Classroom, kalian bisa baca ulang lagi setelah kelas ini berakhir. Keluaran pasal 15 ayat kemudian pasal 17 ayat 8 sampai 14 dan seterusnya. Selain itu dari gaya penulisan Musa yang mencatat peristiwa-peristiwa segera sesudah peristiwa itu terjadi dalam bentuk susunan penanggalan secara historis atau kronologis begitu ya, menggambarkan bahwa Musa sendiri adalah penulisnya. Masing-masing penulis pasti meninggalkan gaya penulisan begitu ya. Misalnya saya gitu, saya punya gaya penulisan tersendiri yang walaupun mungkin saya tidak dengan sengaja atau tidak menuliskan nama saya dalam satu tulisan saya. Tapi orang yang mengenali gaya penulisan saya akan langsung mengidentifikasi, oh ini pasti tulisannya Pak Yehuda. Ya. Demikian juga tulisan-tulisan yang lain. Misalnya tulisannya Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Walaupun ada orang mengutip begitu ya, mengkopas gitu, mengcopy paste tulisan beliau tanpa diberi keterangan bahwa kalimat tersebut dikutip atau diambil dari tulisan Pak Erastus Sabdono. Bagi kita yang mengenali gaya penulisan beliau, kita langsung dapat memutuskan gitu, kita langsung dapat menebak atau dapat bahkan memastikan bahwa tulisan ini diambil atau tulisan ini merupakan tulisan dari Bapak Pendeta Erastus Sardono. Ini contohnya ya. Demikian juga dengan Musa yang memiliki style sendiri ya, cara cara acara beliau Musa ini menyampaikan peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi dan kemudian langsung dituangkan ke dalam tulisan itu ciri khas sekali dari tulisan Musa dan itu merupakan jejak ya, jejak yang ditinggalkan untuk kita bisa memutuskan atau mengidentifikasi bahwa ini adalah tulisan dari Musa. Yang berikutnya penulisnya jelasnya seorang saksi mata dan berpendidikan. Tidak perlu diragukan lagi 40 tahun pertama dari hidup Musa ini adalah dia tinggal di Musa, berarti dia adalah seorang yang sangat terpelajar, seorang yang sangat akademis ya, seorang yang sangat pintar begitu, berpendidikan ya. Dan yang berikutnya kemantapan gaya dan perkembangan tulisan juga menunjuk pada seorang penulis tunggal. Pemakaian susunan sastra kuno seperti kata-kata dan ungkapan-ungkapan menyatakan keadaan masa kuno dalam kitab itu dan ini merujuk kepada pribadi Musa sebagai penulis kitab ini. Memang tidak dapat disangkali ada
ada teolog-teolog atau sekumpulan orang terpelajar begitu ya yang menyaksikan bahwa kitab ini adalah tulisan Musa sendiri, dan mereka berkata bahwa kitab Keluaran dan bahkan kelima kitab pertama ini eh, tidak mungkin ditulis oleh Musa, tetapi ditulis oleh orang atau orang-orang yang hidup ratusan tahun setelah Musa. Puluhan atau ya bukan puluhan, ratusan tahun setelah Musa meninggal dunia. Ini asumsi atau hipotesa yang dipaparkan oleh sekumpulan teolog begitu ya. Namun dalam hal ini saya mengajar kalian dan berdasarkan hal-hal ini, kesaksian internal yang termuat dalam Alkitab ya, dalam terutama dari kitab Keluaran itu sendiri, tidak perlu diragukan lagi bahwa Musa adalah penulis dari kitab Keluaran ini dan juga 4 kitab lainnya. Kelima kitab Pentateuch atau 5 kitab pertama dari Alkitab kita, Musa sendiri adalah penulisnya. Waktu penulisan diperkirakan sekitar tahun 1440-an sebelum Masehi, ya, BC ini before Christ, artinya sebelum Masehi. Berdasarkan dari beberapa argumen berikut ini, ya, saya tidak perlu jelaskan satu persatu, nanti kalian bisa baca sendiri di diktat yang saya sudah lempar ini di Google Classroom, ya. Beberapa dari kalian juga sedang melihat hal ini, ya, ada Melita dan Elsie juga sedang melihat file ini. Tapi yang perlu mungkin saya paparkan adalah bahwa perkiraan atau dugaan bahwa Musa kemungkinan menyusun kitab itu selama atau segera setelah berkemah di Sinai. Nah, peristiwa di Sinai ini menurut penelitian arkeologis sekitar tahun 1446 sebelum Masehi. Jadi paling tidak terlalu lama dari peristiwa di Sinai tersebut. Mungkin katakanlah 1440 atau 1445, bahkan 1435, begitupun tidak terlalu signifikan, tapi diperkirakan sekitar tahun 1440-an sebelum Masehi. Beberapa ayat dan kata kunci dari kitab Keluaran ini diantaranya adalah dari Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8 dan 19 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita sama-sama memperhatikan Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8. Ini merupakan ayat kunci dari kitab Keluaran ini. Di sini dikatakan, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka. Melepaskan siapa? Bangsa Israel. Dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang-orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ini satu dari ayat kunci dan juga pasal 19 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Pasal 19 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, ini bangsa Israel ya. Yakub ini adalah nama sebelum Allah menggantikan namanya menjadi Israel. Dan bangsa Israel adalah keturunan dari Yakub. Dan kau beritakan kepada orang Israel, ini sama ya, keturunan Yakub dengan orang Israel ini sama. Ini gaya bahasanya orang Israel seperti ini dikenal sebagai paralelisme. Nanti akan kita pelajari ketika kita masuk dalam pembahasan kitab kitab-kitab syair seperti itu. Nah, ayat 4, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ayat 5, perhatikan baik. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ini janji yang diberikan ya kepada bangsa Israel oleh Allah sendiri. Bahwa apabila bangsa Israel ini mendengarkan firman Allah dengan sungguh-sungguh
dan berpegang pada perjanjian. Berpegang pada perjanjian ini bukan uh, secara harafiah begitu ya, memegang kitab suci lalu uh, asal dipegang, bukan demikian, tetapi artinya melakukan setiap perintah yang termuat dalam perjanjian tersebut. Jika mereka memelihara perjanjian dengan Allah ini, melakukan dengan setia perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka mereka akan menjadi harta kesayangan dari Allah sendiri. Nah, di pertemuan yang sebelumnya, seingat saya sudah menyampaikan bahwa ada peraturan-peraturan yang jumlahnya sebanyak 613 ya, 613 mitzvot ya, yang terdiri dari perintah positif maupun perintah yang negatif. Positif maksudnya perintah ya untuk dilakukan, do this ya, do this, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Nah, perintah negatif artinya bukan yang konotasinya negatif, tetapi berupa larangan ya, don't do this ya, do not uh, do not this ya, do not this, dan seterusnya. Jadi seperti itu, ada 613. Itu hukum-hukum, perintah-perintah dan larangan-larangan Allah yang harus dilakukan oleh bangsa ini untuk menjadi harta kesayangannya. Dan kalau kita mempelajari sepanjang sepanjang Alkitab Perjanjian Lama ya, dari kitab-kitab 39 kitab dari Perjanjian Lama ini, kita bisa memperhatikan betapa fluktuasinya kehidupan kerohanian dari bangsa Israel ini ya, ups and down-nya luar biasa gitu. Dihajar oleh Tuhan, dihukum, dia bertobat, mereka bertobat. Lalu sudah hidup dalam perlindungan Tuhan, lupa lagi, memberontak lagi. Demikian seterusnya sepanjang Alkitab ya. Ini menjadi pelajaran bagi kita, bukan untuk kita mengikuti, untuk kita meniru meniru bangsa Israel ini, tetapi pelajaran yang bisa kita tarik adalah ketidaksetiaan kepada Allah ini memiliki konsekuensi yang berat. Sehingga kita harus dengan sungguh-sungguh mengikut Tuhan ya, dengan segenap hati kita. Jangan seperti bangsa Israel yang ups and down, tapi sestabil mungkin kita mengikuti Allah dengan setia. Nah, beberapa kata kunci dari kitab Keluaran ya, kata Musa dimunculkan sebanyak 290 kali. Jadi kata Musa ini paling banyak ya muncul dari kitab Keluaran ini, dan ini oleh beberapa orang dianggap sebagai dasar bahwa tidak mungkin kitab Keluaran contohnya ditulis oleh Musa sendiri, karena Musa menggunakan kata pengganti orang ketiga ya. Musa begitu, tidak aku ya. Aku, saya. Nah, contohnya misalnya saya ya, Pak Yehuda menulis satu tulisan tentang diri saya, tapi bukan menulis saya atau kata ganti orang pertama, tapi menggunakan kata ganti orang ketiga. Yehuda melakukan ini. Janggal di kita ya. Tapi itu cara berpikir kita orang-orang modern. Hal ini tidak sama dengan cara berpikir Timur Dekat kuno, istilah ketika Musa masih hidup ya, atau Israel kuno begitu, yang hal yang lazim untuk menulis tentang diri sendiri dengan kata ganti orang yang ketiga. Selain Musa, Harun juga muncul sebanyak 116 kali dari kitab Keluaran, dan selanjutnya berturut-turut kemah suci, perintah, menebus, dan juga hukum. Berita atau pesan dari kitab Keluaran ini mengungkapkan anugerah atau kasih karunia Allah kepada umat pilihannya dan juga kepada mereka yang percaya dan taat. Dan yang berikutnya menyatakan bahwa Allah berkenan tinggal di tengah-tengah umat tebusannya hanya dengan caranya sendiri. Allah tidak bisa diatur. Tuhan, dia berdaulat, dia pribadi yang maha agung, dan dia berkenan untuk tabernakel ya, untuk berkemah di tengah-tengah umatnya dengan kondisi tertentu yang harus dipenuhi oleh umat-umatnya. Misalnya kita, kalau kita menghendaki Allah berdaulat atas kehidupan kita, kalau Allah berkemah di tengah-tengah kita, Allah memimpin hidup kita, maka kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Tidak mencemarkan diri kita dengan apapun juga ya, tidak memiliki hidup yang sama dengan cara hidup orang-orang dunia. Nah,
Seperti itu ya. Allah tidak bisa diatur, justru kita yang harus memberi diri kita diatur oleh Allah. Ini berita atau pesan yang hendak disampaikan oleh kitab Keluaran ini ya. Tujuan setiap kitab ya, setiap tulisan dalam Alkitab pasti memiliki tujuan. Dalam hal ini kitab Keluaran tujuannya adalah untuk menyatakan awal penggenapan dari perjanjian Abraham dengan Allah. Ini harusnya terbalik ya, perjanjian Allah dengan Abraham. Allah memberikan perjanjian, mengikat perjanjiannya dengan Abraham, dan menjanjikan bahwa keturunan Abraham ini akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di lautan. Dan kitab Keluaran ini sebagai awal penggenapannya. Mulai terlihat ya keturunan bangsa Israel ini yang adalah keturunan Abraham yang jumlahnya sudah begitu banyaknya ya, sehingga Firaun pada zaman Musa ini pun ketakutan ya, mengalami ketakutan apabila bangsa Israel ini berbalik menyerang balik kepada bangsa Mesir itu, sehingga disiksa, ditindas, diperbudak untuk menjadi budak rodi ya, bekerja secara rodi begitu siang dan malam untuk memajukan bangsa Mesir gitu. Nah, awal penggenapan juga berbicara tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, ini berbicara tentang awal penggenapan dari perjanjian Allah dengan terhadap Abraham ini. Karena penebusan atau keluarnya bangsa Ibrani ini dari Mesir menuju tanah Kanaan, berarti menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Allah terhadap nenek moyangnya, dalam hal ini Abraham. Ya. Dan berikutnya adalah memperkenalkan perjanjian Musa dengan hukum moral, sipil, dan upacara atau ibadahnya. Jadi ada tiga jenis hukum ya dari kitab Musa atau kitab Taurat ini. Yang pertama disebut sebagai hukum moral ya. Selain dekaloh ya. Jadi dekaloh ini 10 perintah Allah dalam Keluaran pasal 20 ya, ini di kitab ini juga. Keluaran pasal 20 ayat 1 dan seterusnya. Itu berbicara tentang dekaloh. Di samping 10 perintah Allah tersebut atau dekaloh, juga terdapat perjanjian Musa atau Sinaitic Covenant ya, yang memuat hukum moral, sipil atau upacaranya. Ada misipatim ya, misipatim ini berbicara tentang hukum moral, bagaimana mereka beretika, bagaimana mereka harus bertata cara begitu ya, mereka menggelar kehidupan mereka sebagai bangsa yang bermoral. Nah, ini diatur dalam hukum moral atau hukum sipil disebut sebagai misipatim, dan juga ada hukum upacara atau hukum peribadatan disebut sebagai hukim ya. Jadi ada dekaloh ya, Asyeret Hadebarim itu 10 perintah Allah, Asyeret Hadebarim, dan juga ada misipatim, ini artinya hukum moral atau hukum sipil, dan yang kelompok ketiga adalah hukum upacara atau hukum berbicara tentang bagaimana harus menyembah Allah ya, bagaimana membuat tabernakel, membuat kemah suci, bagaimana hidup kudus di hadapan Tuhan dan seterusnya, atau disebut sebagai hukim. Garis besar dari kitab Keluaran dapat kalian lihat di diktat ini ya, dapat dibagi sebagai 3 kelompok besar. Israel di Mesir, kemudian perjalanan dari Mesir ke Sinai, dan juga perjanjian atau covenant, serta hukum Taurat di Sinai ya. Sinaitic Covenant dan hukum Taurat yang saya maksud di sini adalah Asyeret Hadebarim tadi atau Dekalog atau 10 perintah Allah. Ini tentang kitab Keluaran. Adakah yang mau ditanyakan dulu seputar kitab Keluaran? Kitab Keluaran semuanya sudah jelas ya? Saya mau bertanya, Pak. Silakan Melita. Pertanyaan saya begini. Apakah hukum moral, sipil, dan upacara atau ibadah itu sangat berkaitan dengan bangsa Ibrani saat dia keluar dari tanah Mesir itu, Pak? Oke. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Apakah berkaitan dengan kehidupan mereka, kira-kira seperti itu ya? Ketika mereka keluar dari bangsa Mesir, iya. Jadi perlu diperhatikan bahwa mereka adalah bangsa budak.
mereka sebelum periode keluaran ini ya, atau bahkan dimulai dari keluaran pasal pertama, ini menggambarkan setting latar belakangnya adalah perbudakan Mesir atas bangsa Israel, dan tidak main-main, sebanyak 420 tahun. Selama maksudnya ya, selama 420 tahun. Jadi bisa dibayangkan mereka memiliki moral, ya, mereka memiliki mental bangsa budak, bangsa yang dijajah, bangsa yang diperbudak. Mereka tidak memiliki keagungan moral, ya. Nah, inilah peranan dari hukum Musa ini bagi kehidupan mereka, khususnya bangsa yang diperbudak ini. Tetapi bukan berarti bahwa hukum-hukum Allah ini terhadap bangsa Israel hanya relevan bagi bangsa itu di saat itu saja. Ya, saya ulangi bahwa bukan berarti bahwa hukum ini hanya relevan atau hanya berlaku bagi mereka di zaman itu saja. Namun ada hukum-hukum Allah yang bisa kita ekstrak, ya, yang bisa kita gali untuk kita bisa kemudian kenakan dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini. Namun perlu hati-hati ya, jangan langsung mencomot ayat-ayat Alkitab, terutama dari 5 kitab Musa ini, dan secara langsung dikenakan ke dalam kehidupan kita di zaman era modern ini. Ya. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan nanti di semester 4 ya, kalian akan mendapatkan hermeneutika. Nanti di semester 5 akan mendapatkan PLX dan juga PBX ya, eksegesis perjanjian lama dan eksegesis perjanjian baru, terutama eksegesis perjanjian lama ya. Bagaimana cara melakukan penafsiran terhadap kitab-kitab suci, khususnya perjanjian lama. Tidak sesederhana itu, tidak asal main comot ya. Dalam dunia hermeneutika ada yang disebut ini tapi anekdot ya sebenarnya ya. Comotologi gitu ya, comotologi. Ini ilmu mencomot ayat ya. Ayat-ayat yang bagus dicomot langsung dikenakan ke dalam kehidupan kita. Dan itu sifatnya sangat tidak bertanggung jawab ya. Hasil tafsirannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada tahapan-tahapan hermeneutis yang diabaikan dan itu menghasilkan penafsiran yang tidak baik begitu ya. Nah, mungkin saya terlalu panjang karena ini masih pengantar begitu ya. Tapi yang poin saya adalah demikian, bahwa hukum ini tidak hanya bisa diberlakukan bagi bangsa Israel pada zaman itu saja. Karena kalau kita menyetujui hal sebaliknya, maka kita akan berkata demikian. Kalau gitu dihapus saja kitab ini. Nggak penting lagi buat kita. Enggak, tidak seperti itu ya. Kitab ini masih relevan dan masih ada nilai-nilai kekal ya. Ada makna-makna rohani yang bernilai abadi, oke, yang bisa kita tarik keluar dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita seperti itu. Ya, Melita, menjawab pertanyaan Ya, ya. Pak. Ada tanggapan silakan dari jawaban saya. Enggak ada, Pak. Udah jelas, Jelas Pak. ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Israel Tabusan mengangkat tangan, apakah mau bertanya juga? Ya, Pak, Silakan. saya mau bertanya. Ya. Ya, Pak, saya mau tanya soal penulisan. Ya. Apakah waktu penulisan seluruh kitab Pentateuk, apakah itu Musa sendiri yang menulis atau ada dibantu seperti juru tulis begitu? Ya, oke. Ya, ada teori yang berkata bahwa bukan Musa yang menuliskan, ya. Ada yang disebut juru tulis, ada yang disebut sebagai editor, ada yang disebut sebagai pengumpul, ya, mengumpulkan tulisan-tulisan, yaitu nanti di ketika kalian mempelajari hal yang lain, kalian bisa temukan hal seperti itu. Pandangan-pandangan teolog yang berkata bahwa 5 kitab Musa ini tidak ditulis sendiri oleh Musa ya, dan mereka memiliki bukan asal menjelaskan, bukan asal melempar bola liar begitu ya. Mereka pun punya argumentasi yang memang dalam satu sisi sulit dibantah. Ya, sulit dibantah begitu, bahwa Musa bukanlah sendiri penulisnya. Tetapi itu berbahaya ya. Menurut saya berbahaya, paling tidak beresiko begitu. Resikonya apa? Bahaya yang paling besar jika kita menyetujui atau mempercayai bahwa bukan Musa sendiri penulisnya, bagaimana dengan kalimat atau bagaimana dengan pernyataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus bahwa aku datang untuk menggenapi kitab Musa.
ya kan? Sedangkan di sisi lain kita menyetujui atau kita mempercayai bahwa Musa bukanlah penulis itu. Maka terjadi hal yang kontradiktif satu dengan yang lainnya. Dan akibat lainnya yang lebih berbahaya adalah kita meragukan otoritas penulisan Alkitab. Maka saya lebih baik dibilang konvensional, saya dibilang ketinggalan zaman, saya lebih baik dikatakan seperti itu. Namun saya dengan tegas berkata, 5 kitab Musa ini ditulis oleh Musa sendiri. Perihal nanti kemudian dikumpulkan ulang ya seperti Ezra, ya. Ezra itu mengumpulkan kitab-kitab otoritatif, kemudian disalin ulang, itu hal yang berbeda. Hal yang berbeda bukan berarti Ezra yang menuliskan kitab Keluaran atau kitab Kejadian dan lain sebagainya, ya. Itu dua hal yang berbeda. Sekali lagi saya tegaskan, tapi terima kasih buat pertanyaan Israel ini, luar biasa ya. Pertanyaannya pasti bermanfaat untuk semua kita, ya. Bahwa penting untuk kita tegaskan, meyakinkan kita, ya, memiliki keyakinan bahwa Musa adalah penulis dari kelima kitab ini. Ya. Setidaknya ya ada tambahan-tambahan yang dituliskan oleh editor itu juga tidak mengurangi kualitas atau bobot dari kepenulisan Musa itu sendiri. Contohnya dalam kitab Ulangan, ya ini kita lompat dulu ya, kitab Ulangan. Pasal yang terakhir dikatakan, lalu matilah Musa. Adalah hal yang aneh kalau Musa menuliskan tentang kematiannya sendiri. Bisa ikutin ya? Adalah hal yang tidak masuk akal kalau Musa menuliskan tentang kematiannya sendiri dengan berkata begini, lalu matilah Musa, abdi Allah itu. Nah, itu hal yang nggak masuk akal. Kalimat tersebut atau beberapa bagian tersebut dari Ulangan pasal terakhir ini ditambahkan kemudian. Oke, saya setujui, tetapi tidak mengurangi kualitas atau tidak mengurangi bobot bahwa Musa adalah penulis dari 5 kitab ini, 5 kitab pertama atau Pentatkib, gitu ya. Oke, Israel Tabusan, jelas ya? Jelas, Pak. Iya. Masih, Pak. Oke, terima kasih juga buat pertanyaannya. Ya, oke. Ada lagi yang mau menanggapi atau mau bertanya? Kalau tidak, kita lanjutkan lagi ya. Masih ada beberapa kitab. Semoga bisa selesai, tapi mungkin saya akan ngebut kalau untuk selesainya ya, untuk selesai. Mungkin lebih baik tidak usah harus selesai semua ya. Nanti kalian bisa membaca secara mandiri. Poin-poin yang penting saya akan highlight. Hal-hal yang tidak terlalu penting saya bisa speed ya, saya bisa speed up atau skip saja dengan catatan kalian akan mempelajari lagi setelah kelas ini berakhir gitu ya. Kitab ketiga yaitu Imamat. Dalam bahasa Ibrani kitab ini Wayikra, seperti halnya Keluaran tadi ya, ini merupakan kalimat pertama atau kalimat penting yang pertama dari kitab tersebut. Nah, di sini dibaca Wayikra ya. Wayikra itu dari kata dasarnya kara atau memanggil ya. Kara ini juga bisa juga terdengar ya, atau panggilan. Jadi Wayikra ini wow, dan atau lalu dipanggillah ya. Wayikra el Moshe Vayedaver. Jadi lalu dipanggillah Musa oleh Adonai Yod-Heh-Vav-He, ini Allah ya, Tuhannya besar semua. Dari keempat huruf ini Yod-Heh-Vav-He ya. Wayikra ini judul dari kitab ini, kitab Imamat ini. Artinya dan atau lalu ia memanggil, lalu dipanggillah Musa oleh Allah, secara harafiah artinya demikian ya. Dari kitab Talmud ya, kitab penafsiran para rabi Israel, dari tafsiran para rabi-rabi Israel memberikan judul ini hukum imam-imam atau hukum korban-korban. Karena kitab ini memuat tentang kekudusan hidup, ya ini tema besar dari kitab ini adalah kekudusan hidup, bagaimana mereka harus mempersembahkan korban-korban sesuai yang diperintahkan oleh Allah secara presisi. Nah, ini penting. Secara tepat. Tidak boleh mempersembahkan korban yang cacat. Tidak boleh di luar dari ketentuan yang sudah diberikan. Misalnya, domba yang berusia 1 tahun. Ya. Kalau di atas 1 tahun sudah dianggap tua, begitu ya. Ini domba muda atau anak domba.
Dan ini sebenarnya merupakan nubuatan atau tipe ya dari tipologi ya. Tipe nanti antitipenya atau penggenapannya adalah ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini 2000 tahun yang silam. Ya, ketika Musa menuliskan ini, kitab Imamat ini berulang kali digambarkan tentang korban yang tepat, korban yang sempurna, yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dan itu merupakan gambaran ya. Nanti penggenapannya adalah ketika nanti maksudnya pada zaman Musa ya. Kalau sekarang di zaman kita 2000 tahun yang lalu, yang digenapi pada kedatangan Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dalam Alkitab Septuaginta, nama kitab ini Lewitikon yang berkaitan erat dengan suku Lewi. Karena memuat sebagian besar ya, kitab ini memuat sebagian besarnya memuat tentang tugas-tugas Imam Lewi dalam hal persembahan-persembahan bangsa Israel. Leviticus adalah judul dari kitab Latin atau kitab Alkitab terjemahan Vulgata Latin. Penulisnya juga Musa ya. Imamat menulis atau menyatakan sebanyak 56 kali dalam ke-27 pasal bahwa Tuhan memberikan hukum-hukum itu kepada Musa. Dari 27 pasal pertama dari kitab Imamat ini banyak kali mengulang ya bahwa Tuhan memberikan hukum-hukum itu kepada Musa. Juga hal-hal lainnya menyatakan bahwa kitab Musa ini kitab Imamat ini ditulis oleh Musa sendiri. Berdasarkan kesaksian eksternal juga ada beberapa ya, adanya keseragaman kesaksian kuno yang menunjuk kepada Musa. Jadi adalah hal yang apa ya? Hal yang naif kalau kita mempercayai pandangan bahwa Musa bukanlah penulis kitab Imamat ya dan 5 kitab lainnya. Sedangkan pandangan itu adalah pandangan yang cukup modern, baru beberapa ratus tahun yang lalu. Sedangkan kesaksian yang jauh lebih kuno, ya kesaksian-kesaksian kuno secara seragam, secara serempak menunjuk bahwa Musa ini sendiri adalah penulis dari kitab ini. Dan yang paling penting adalah bahwa Tuhan Yesus sendiri pun menyatakannya bahwa Musa adalah penulis dari kitab-kitab Musa ini. Maka berdasarkan kesaksian internal maupun eksternal kita simpulkan bahwa kitab Imamat pun ditulis oleh Musa sendiri. Tujuan. Nah, ada beberapa tujuan dituliskannya kitab Imamat ini. Yang pertama adalah untuk menunjukkan bagaimana caranya Allah akan menggenapi janjinya dari sejak Keluaran pasal 25 sampai dengan ayat yang ke-22. Ini merupakan kitab setelah kitab Keluaran ya. Nah, kitab ini menunjukkan cara Allah dalam menggenapi janjinya. Yang termuat juga dalam Keluaran pasal 25 ayat 22. Dan selain itu mengajarkan tentang kekudusan hidup bagi orang Israel dan bagi semua orang lainnya pasti ya, termasuk kita sendiri. Kudusnya hidup ini juga merupakan tema sentral dari kitab Imamat ini ya. Tema utamanya berbicara tentang kesucian hidup. Mari kita sama-sama perhatikan Imamat pasal 11 ayat yang ke-45. Ini salah satu yang menyatakannya. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir. Ya, saya ulangi, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Oke. Dan ayat ini digemakan lagi di Perjanjian Baru ya dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-16. Di sana dikatakan sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi ini adalah tema sentral atau tema penting dari kitab Imamat ya. Bagaimana kita sebagai umat Allah secara khusus bangsa Israel pada waktu itu harus menjaga kesucian hidup karena Allah yang disembah adalah Allah yang kudus. Umat Allah harus menghampiri Dia, Allah yang Maha Kudus ini berdasarkan korban dan perantara imam, dan korbannya pun tertentu, tidak sembarangan, tidak sesuka kita sendiri, tetapi sudah ditentukan sebelumnya. Dan umat hanya dapat bersekutu hidup
dengan Allah, dapat bersekutu dengan Allah yang suci berdasarkan kekudusan, ya, penyucian yang dilakukan oleh Allah. Kalau dalam perjanjian lama, berdasarkan korban-korban yang dipersembahkan kepada Allah. Bagi kita yang hidup di perjanjian baru, berdasarkan korban Kristus, korban anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercela. Oleh karena itu, umat pilihan Allah harus menghampiri Dia di dalam kekudusan. Adalah kekejian di hadapan Allah jika kita berusaha menghampiri Dia, tapi tidak menjaga kesucian hidup kita. Kalau kita menyebut Dia Allah, menyebut Dia Tuhan, maka kita harus menanggalkan semua kejahatan, ya, bahkan semua beban yang merintangi kita. Ini manfaat dari atau tema utama dari kitab Imamat seperti itu. Michael, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tanggapi tentang kitab Imamat ini. Michael Wengkang? Iya, Pak. Ada pertanyaan atau tanggapan? Silakan. Saya mau bertanya, Pak, tentang kitab Imamat. Ya. Apakah kitab Imamat itu dikhususkan seperti untuk imam-imam? Karena dikatakan bahwa Imamat itu seperti lebih difokuskan kepada imam-imam yang melayani dengan menjaga kesucian dan yang lain-lain. Ya. Oke, apakah kitab Imamat ini hanya ditujukan untuk imam-imam begitu ya? Nah, tadi di awal tadi saya sempat kita sudah sama-sama kita perhatikan bahwa dalam bahasa Yunani atau dalam Alkitab Septuaginta, judul dari kitab ini adalah Levitikon, ya, yang artinya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan suku Lewi atau orang-orang Lewi yang mereka memang bertugas untuk melayani Allah di kemah suci, ya, berkaitan dengan persembahan-persembahan dan lain sebagainya. Nah, jadi pada zaman perjanjian lama, kalau pertanyaan Michael tadi, apakah kitab ini dikhususkan untuk orang-orang Lewi? Pada kalau konteksnya dalam perjanjian lama, betul. Ya, dalam konteks perjanjian lama betul. Kitab ini memang secara khusus, ya, menjadi perhatian bagi kaum Lewi, tetapi juga secara umum orang Israel. Karena orang Israel yang berurusan terhadap persembahan petang, persembahan pagi, persembahan atau persembahan pengampunan dosa dan lain sebagainya. Oke, jadi ini pun perhatian secara umum bagi bangsa Israel. Nah, namun apa relevansinya bagi kehidupan kita pada zaman ini, ya? Suratan Petrus dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, dan seterusnya, nanti kalian bisa baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Nah, tadi kita sudah sama-sama mempelajari bahwa kitab Musa ini, ya, baik kitab Keluaran, kitab Imamat ini, bangsa Israel akan menjadi umat kepunyaan Allah sendiri jikalau mereka menjaga perjanjiannya, perjanjian Allah dengan bangsa Israel, perjanjian Allah dengan Abraham, perjanjian Allah dengan keturunannya, perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Jika mereka memegang perintahnya, jika bangsa Israel menghormati kekudusan Allah, memegang teguh perjanjian Allah dengan mereka, maka mereka akan menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Mereka akan menjadi imamat yang rajani. Nah, menariknya, surat Petrus menggemakan hal tersebut dan menunjukkan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Suratan Petrus ini ditujukan kepada, kalau kita memperhatikan di pasal sebelumnya, 1 Petrus pasal 1 ayat yang pertama, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi umat Allah secara umum, ya, secara global, yang menerima percikan darah Kristus. Maka bagi kita pun yang menerima percikan darah Kristus, menerima penebusan dari Kristus, surat ini pun, Alkitab ini pun ditujukan kepada kita. Dan apa kata firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tadi, kamulah, jadi lupa ya, jangan salah kutip. Tetapi kamulah
bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bukan hanya suku Lewi, tapi kita pun imamat yang rajani. Nah, ini hal yang luar biasa ya. Dua jabatan penting dalam perjanjian lama. Yang pertama adalah imam, ya, imam-imam berasal dari suku Lewi, dan kerajaan, ya, raja yang berasal dari keturunan Yehuda dileburkan menjadi satu karena digenapi oleh pribadi Kristus Yesus, dan kita yang menerima penebusannya, kita pun dimungkinkan untuk menerima janji yang sama. Ya, seperti itu, Michael. Jadi sekali lagi, kesimpulannya, kalau konteksnya pada zaman itu, pada zaman perjanjian lama, betul, Alkitab ini secara khusus ditujukan bagi kaum Lewi, tetapi secara umum bagi bangsa Israel. Nah, bagi kita, zaman perjanjian baru ini, kitalah imamat yang rajani itu, jikalau kita menerima percikan darah Kristus. Seperti itu ya, Michael ya. Ada tanggapan? Silakan. Makasih, Cukup Pak. jelas? Jelas Cukup ya? Jelas. Oke, Thank you. baik. Waktu sudah menunjuk pukul 8:54 ya. Secara cepat saja saya akan menyelesaikan kitab ini ya, supaya nggak gantung gitu ya. Waktu penulisannya diperkirakan juga tidak terlalu jauh dari 1440. Ini perkiraan-perkiraan saja ya. Tetapi kalaupun meleset ya tidak akan terlalu jauh dari ini begitu. Berita atau pesannya, Allah adalah Maha Kudus. Allah adalah pribadi yang Maha Kudus. Allah itu suci. Oleh karena itu orang Israel yang menghampiri Allah dapat menghampirinya, dapat menghampiri pribadi yang Maha Kudus ini hanya melalui korban yang dipersembahkan oleh imam sebagai perantara. Korban darah bagi penebusan. Tanpa penebusan, tanpa pencurahan darah, tanpa darah yang dicurahkan atau korban, ya, tidak ada pengampunan dosa. Sebenarnya ini pesan dari kitab Imamat. Dan kalau kita kaitkan dengan kitab Ibrani, Yesus adalah imam besar itu, ya, yang dalam segala hal disamakan dengan manusia. Dia dicobai tetapi tidak jatuh dalam dosa, tidak pernah berbuat dosa satu kali pun, sehingga dia menjadi perantara bagi kita. Oke, jadi Allah yang Maha Kudus itu pun bagi kehidupan kita dapat kita hampiri hanya melalui korban Kristus. Tanpa korban Kristus tidak dapat kita sampai kepada Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata apa? Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Tidak ada seorang pun juga datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mengapa? Karena Yesuslah imam besar itu. Dia adalah satu-satunya perantara. Tidak ada seorang pun juga yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau begitu Pak, apakah orang non-Kristen pasti masuk neraka? Itu pembahasan yang berbeda ya. Kalau kalian mau tahu jawabannya, kalian bisa ikutin khotbah-khotbah Pak Eras ya di Truth ID ya. Ada pembahasan tentang itu, keselamatan di luar Kristen. Ada juga topik-topik tentang Yesus bagi semua orang dan sebagainya. Oke. Garis besarnya saya pikir tidak perlu kita bahas satu persatu, nanti kalian bisa membaca sendiri juga di diktat ya, dalam 4 garis besar, yaitu mendekati Allah yang kudus, bagian pertama. Bagian keduanya adalah perjanjian atau covenant, kemudian berbagai berkat perjanjian kutuk, dan yang terakhir adalah tambahan atau hukum mengenai nazar dan juga pemberian. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan yang mau diajukan? Saya, Pak. Ya, silakan Israel. Saya mau tanya, maksudnya korban Kristus. Apakah darah Yesus Kristus itu berlaku mundur atau berlaku maju? Berlaku mundur atau berlaku maju? Wah, ini pertanyaan yang super ya. Pertanyaan yang sangat baik. Nah, pasti memberkati kita sekalian. Darah Kristus ini apakah berlaku maju atau berlaku mundur? Maksudnya dimulai dari kematian Yesus ke sekarang, ini artinya berarti berlaku maju, ataukah dari Kristus ke belakang sampai ke zamannya Adam? Oke, jawabannya adalah kedua-duanya benar. Korban Kristus ini berlaku maju dan berlaku mundur. Kematian Kristus bagi semua manusia, dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir nanti, yang terakhir hidup di muka bumi ini. Bahkan orang-orang yang belum lahir pun, darah Kristus pun berlaku bagi mereka. Ya, kematiannya sekali untuk
selama-lamanya dari manusia yang pertama sampai dengan manusia yang terakhir. Hanya mekanisme penebusannya berbeda. Dari perjanjian lama, ya ketika manusia perjanjian lama, mereka mengorbankan domba, ya domba ataupun korban-korban lainnya, ya lembu, kalau yang tidak mampu merpati, kalau yang lebih nggak mampu lagi hanya pakai tepung dan seterusnya. Mereka mengorbankan itu dengan satu pemahaman, dengan satu pengetahuan bahwa darah domba ini tidak sanggup menghapuskan dosa mereka. Ya. Darah domba binatang, ya darah binatang, bukan hanya domba, lembu dan lain sebagainya. Itu hanya semacam lambang, semacam voucher, kalau boleh dipinjam istilah ini, ya semacam voucher bahwa nanti akan datang seorang Mesias yang menggenapi korban yang sempurna. Dan hal itu digenapi dalam pribadi Kristus, korban Kristus, ya kan? Jadi mekanismenya berbeda. Dalam perjanjian lama mereka memandang ke depan, nanti akan datang Mesias yang akan menghapus dosa seluruh manusia, yang akan menyelamatkan, membebaskan manusia dari semua dosa-dosa dan pelanggarannya. Bagaimana dengan kita, atau yang kedua dulu ya, bagaimana mekanisme orang yang hidup di zaman Tuhan Yesus? Oke, dan masing-masing punya kesulitan, ya, masing-masing punya karakteristik. Bagi orang-orang yang hidup di zamannya Tuhan Yesus, mereka yang melihat Yesus ini, manusia Yesus ini adalah anak seorang tukang kayu. Bagaimana mungkin seorang yang sederhana ini adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah tersebut? Ini pun membutuhkan iman. Tadi saya tertinggal satu kalimat, ya, di perjanjian lama juga membutuhkan iman bahwa akan datang nanti di masa depan Mesias yang akan menghapuskan dosa manusia. Orang yang tidak beriman nggak mempersembahkan korban. Ngapain? Sayang, domba kok disembelih. Ya kan? Itu orang yang tidak beriman. Jadi dengan disembelihnya korban ini mereka memandang jauh ke depan akan datang Mesias. Bagi orang yang hidup di zaman Tuhan Yesus, imannya adalah mekanismenya adalah mempercayai pribadi ini adalah penggenapan seluruh hukum Taurat, kitab Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Ya, itu mekanismenya. Bagi kita sekarang yang hidup di perjanjian baru, kita mekanismenya melihat ke belakang. Ya, melihat ke belakang. Maukah kita memiliki iman? Maukah kita mempercayai bahwa 2000 tahun yang lalu betul-betul ada pribadi bernama Yesus yang benar-benar mati, ya. Ini bukan fiktif. Ini bukanlah karangan orang-orang, bukan karangan rasul, bukan karangan konsili seperti yang dituduhkan oleh orang-orang lain. Ini pun membutuhkan iman. Ya, jadi sekali lagi jawabannya untuk menyimpulkan berlaku mundur maupun berlaku surut, ya, berlaku ke depan maju maupun berlaku mundur. Kematian Yesus sekali untuk selama-lamanya bagi seluruh manusia, yang dari manusia pertama Adam sampai manusia yang terakhir nanti. Hanya mekanismenya yang berbeda-beda, seperti itu Israel. Oke, ya. Terima kasih buat pertanyaannya. Tadi ada yang angkat tangan, Hara. Mau bertanya atau? Iya Pak, saya mau bertanya. Silakan Hara. Apakah makna penebusan itu Pak? Oke. Apa makna dari penebusan? Untuk menjawab tentang penebusan ini kita harus mundur ke dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 lebih dahulu, ya. Itu disebut sebagai proto-injil, ya, proto-evangelium dalam bahasa Yunani, ya, atau Injil yang pertama. Allah tidak. Jadi pertama begini, ya, kita harus memahami bahwa Allah tidak merencanakan manusia jatuh ke dalam dosa. Adalah tuduhan yang keji jika ada orang atau ada pandangan yang berkata bahwa Allah pun merencanakan manusia jatuh dalam dosa. Itu tuduhan yang sangat serius dan sangat keji. Allah tidak pernah merencanakan manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi pada kenyataannya manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia memberontak terhadap Allah dan jatuh ke dalam dosa. Apa sih yang dikatakan di Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15? Baiklah saya membacakannya. Demikian, ya. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini janji pertama Allah, ya, kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa.
bahwa upah dosa ialah maut, ya, upah dosa ialah maut. Ini berangkat dari Kejadian pasal 2, pada saat engkau memakannya, maka engkau akan mati. Engkau akan mati. Seperti itu, ya. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian pada hari engkau memakannya itu mati, itu benar-benar terjadi secara harfiah? Apakah Adam dan Hawa mati saat itu juga? Kan ternyata tidak, begitu ya. Nah, jangan salah menyimpulkan. Oh, berarti kalau begitu Allah bohong dong. Tidak, Allah tidak pernah berbohong. Allah tidak pernah berbohong. Allah menggantikan penggantinya sehingga Adam tidak harus mati pada saat itu juga. Dengan cara apa? Ditebus. Penebusan pertama adalah ketika Adam dan Hawa diberikan pakaian pengganti, ya. Coba sebentar ya. Di pasal 3 ini ayat yang ke-21, ya, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-21 berbunyi demikian, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, ada kulit binatang dikenakan kepada manusia. Dari mana kulit binatang itu berasal? Dari manakah kulit binatang itu berasal? Coba Hara dibuka mikrofonnya. Dari domba, Pak. Ya, dari binatang. Karena nggak dijelaskan domba sih ya. Tapi yang pasti dari binatang ya. Ada binatang yang disembelih. Pada hari itu juga ada kematian. Ya. Kematian ini sebagai penebus. Oke, kamu nggak mati sekarang juga. Kamu ku kasih keturunan. Ya, kamu ku kasih kesempatan untuk beranak cucu dulu. Ya. Setelah itu kemudian akhirnya mati. Tetapi perlu dicatat bahwa Allah tidak merencanakan kematian. Seharusnya Adam, Hawa, dan keturunannya dan kita semua tidak perlu mengalami kematian. Tapi fakta berbicara bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa sehingga harus mengalami kematian. Dan kematian ini sebagai solusi. Ya, sebagai solusi karena kalau manusia sudah jatuh dalam dosa dan tidak dimatikan juga, betapa sengsaranya, betapa mengerikannya kehidupan manusia di bumi ini. Kematian adalah solusi yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi tidak berhenti di kematian itu saja, ya, ada penebusan. Ada rencana Allah untuk menyelamatkan manusia supaya tidak mati dan that's all, ya, dan lenyap dan punah, ya. Tetapi kita bisa tetap selama-lamanya bersama dengan Dia melalui karya penebusan yang diinisiasi atau diselenggarakan oleh Allah dalam dan melalui pribadi Kristus Yesus. Itu penebusan yang hakiki seperti itu, ya. Jadi penebusan secara simpelnya begini, kita harusnya mati, kita harusnya binasa, tetapi kita yang sudah ditebus oleh Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia pribadi yang kekal, rela mati bagi kita supaya kita memiliki hidup yang kekal. Ya. Anak Allah, yaitu Tuhan Yesus, menjadi manusia supaya kita manusia dimungkinkan untuk menjadi anak-anak Allah. Ini hal yang luar biasa, ya. Itulah esensi dari penebusan. Begitu, Hara. Ada tanggapan? Silakan. Enggak ada, Pak. Udah jelas, Pak. Makasih, Pak. Jelas, ya. Oke, mantap. Ini terakhir ya, Nathanael di Vera. Kamu tanya atau gimana ini? Tanya, Pak. Oh ya, silakan Nathanael. Oh, Etika mau tanya juga ya? Oke lah, Etika dua penanya terakhir ya. Lain kali kalau tanya raise hand dulu ya supaya saya ngerti. Dua penanya terakhir, Nathanael dan Etika. Silakan, Nathan. Oh, saya dulu ya. Ya, jadi begini, Pak. Yang mengeluarkan umat Israel dari tanah Mesir kan Musa ya, Pak ya. Ya. Nah, bangsa Israel itu kan diperbudak selama 400 berapa tadi? 400. Ya segitu. Nah, bagaimana bangsa Israel ini bisa langsung percaya sama Musa, Pak? Padahal Musa kan sebelumnya kan salah satu petinggi di Mesir itu tadi. Bagaimana bisa langsung percaya kalau, loh, apakah orang ini benar-benar akan membawa kami kepada tanah perjanjian itu? Bagaimana bisa langsung percaya gitu loh? Ya itu yang pertanyaan saya. Oke, terima kasih Nathanael ya. Pertanyaannya, bagaimana orang Israel percaya kepada Musa padahal 40 tahun pertama kehidupannya dihabiskan atau dijalani di Mesir sebagai salah seorang pangeran gitu ya.
diangkat anak oleh seorang putri Firaun, begitu kan. Nah, kalau kita membaca kitab Keluaran, saya percaya Nathanael dan kalian sudah pernah membaca kitab Keluaran, bahkan mungkin sebagian atau kalian semua sudah membaca Alkitab secara khatam gitu ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi mungkin selama ini membacanya sambil lalu begitu ya. Yang penting asal baca atau yang penting selesai dan seterusnya. Nah, saya mengajak kalian untuk membaca secara lebih teliti begitu ya. Pertanyaan Nathanael ini tidak akan saya membuka banyak ayat gitu ya. Nanti silakan kalian baca sendiri, khususnya Nathanael yang nanya ya. Silakan baca sendiri dari Keluaran pasal 1, pasal 2 sampai dengan minimal pasal yang ketiga begitu ya. Minimal kalau bisa sampai pasal 40 gitu ya. Jangan baca sampai pasal 55 ya Nathanael ya. Keluaran nggak perlu dibaca sampai pasal 55 karena nggak sampainya. Nggak sampai pasal 55. Oke. Nah, jadi ada satu fragmen misalnya ketika Musa ini memukul seorang Mesir yang menganiaya bangsa Israel, ternyata dilihat oleh orang Israel yang lainnya gitu ya, mungkin dilihat oleh orang yang dibela oleh Musa ini. Nah, kemudian beberapa waktu yang berikutnya Musa kemudian melerai orang Israel satu dengan orang Israel lainnya. Lalu kemudian jawaban mereka mengagetkan begitu. Apakah engkau menjadi hakim kami? Apakah kau mau bunuh kami seperti engkau juga membunuh orang Mesir itu? Lalu ketakutan Musa dan dia kabur. Nah, ternyata tidak semudah itu orang Israel percaya, ya. Tidak semudah itu orang Israel percaya kepada Musa. 40 tahun pertama memang dihabiskan Musa di Mesir sebagai pangeran. 40 tahun yang berikutnya dari usia 41 sampai 80 tahun itu dia mengembara, ya. Sampai kemudian dia memperistri anak dari Imam Yitro, yaitu 40 tahun yang berikutnya. Barulah dari usia 81 sampai 120 tahun sampai meninggalnya Musa ini dia dipergunakan oleh Allah, dia dipakai Allah sebagai alatnya untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tidak secara serta-merta aku dipilih oleh Allah terus mereka percaya, enggak. Dikasihlah tongkat ya oleh Allah yang berubah jadi ular. Nah, bangsa Israel ini percaya karena melihat tanda-tanda seperti itu. Bangsa Israel itu cirinya begitu. Suka hal-hal yang supranatural. Hanya percaya dengan hal yang gaib. Maka waktu zaman Tuhan Yesus ini maju sedikit ya. Zaman Tuhan Yesus mereka ingin mengangkat Yesus sebagai raja ya karena Yesus melakukan banyak hal-hal gaib kalau boleh pakai istilah ini ya. Hal-hal yang bersifat mujizat. Ini orang yang ini pasti dari Tuhan nih begitu ya. Karena melakukan hal yang bersifat mujizat atau ajaib. Musa juga sama, dia menunjukkan mujizat-mujizat ya, karena dia disertai oleh Allah, tongkatnya berubah menjadi ular. Wah, ini pasti dari Allah, barulah mereka percaya. Gitu. Nah, lebih lengkapnya nanti Nathanael dan kalian ya bisa kalian semua bisa membaca kitab Keluaran secara lebih teliti, secara lebih hati-hati. Itu Nathanael. Oke, jelas ya. Oke, terakhir tadi etika. Silakan etika. Etika Merlin Gea. Ya. Jadi pertanyaannya pas saya pertama sekali saya agak bingung dengan keselamatan, arti dalam keselamatan dalam Kristus. Saya menjawabnya keselamatan itu ya kita terhindar dari suatu berbahaya. Itu secara umum. Jadi waktu itu saya kurang mengerti keselamatan dalam Kristus dan bagaimana memperoleh keselamatan itu. Ya. Terus pertanyaannya adalah? Ya, keselamatan dalam Kristus itu apa dan bagaimana cara memperolehnya? Oke, iya. Nah, waktu pertanyaan kalian ketika di ujian saringan masuk, lalu juga di interview itu kan kami perlu ya memiliki data pemahaman kalian sebelum kalian diterima sebagai mahasiswa-mahasiswi STT Ekumene. Ya, setelah kalian jadi mahasiswa-mahasiswi STT Ekumene, tentu kalian belajar dan nanti pemahaman kalian akan berkembang.
oh ternyata keselamatan ini bukan hanya terhindar dari mara bahaya, bukan hanya bukan hanya ya, saya garis bawahi bukan hanya. Artinya terhindar dari mara bahaya itu pun juga berarti keselamatan, tapi keselamatan yang sempit, keselamatan makna yang sempit, ya. Tidak masuk neraka diyakini sebagai keselamatan. Itu tidak salah, tetapi keselamatan dalam pengertian yang sempit. Halo, bisa diikutin? Kok kalian nge-lag ya? Sepertinya internet saya masalah ini. Halo? 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 Sepertinya ada masalah dengan internet saya. Saya ulangi. Sampai mana tadi suara saya ya? Mungkin ada yang terputus tadi ya. Waduh, hilang. Gak ada suaranya, Pak. Terdengar suaranya, Pak. Ya, kalau begini gimana? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Dengar ya. Tadi sampai mana? Saya ulangi lagi aja ya. Saya ulangi saja ya. Bahwa keselamatan itu tidak sekedar terhindar dari mara bahaya, tapi terhindar dari mara bahaya sendiri bukan tidak salah, itu juga pengertian dari keselamatan dalam makna yang sempit, ya. Jadi kalau ada seseorang yang menjawab keselamatan artinya diperbolehkan masuk ke surga, tidak masuk ke neraka, itu juga betul, tetapi pengertian yang sangat dangkal, makna yang sangat sempit, ya. Nah, sedangkan arti keselamatan itu sendiri adalah kita harus merujuk dari Kejadian pasal 1, pasal yang kedua, di mana manusia diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Dia. Ya, kalau seandainya manusia tidak pernah jatuh dalam dosa, manusia masih memerlukan keselamatan tidak dari Allah? Masih, jangan dijawab tidak ya, masih. Tapi Tuhan Yesus tidak perlu datang untuk mati di kayu salib. Bisa diikutin? Ya. Penanyanya mana? Etika? Etika boleh dinyalakan mikrofonnya? Udah, Pak, udah. Jelas ya? Ini jelas. Oke, saya ulangi ya. Jadi seandainya, ini kita berandai-andai, seandainya manusia tidak pernah jatuh dalam dosa, apakah manusia masih memerlukan keselamatan dari Tuhan? Jawabannya masih perlu, gitu ya. Hanya tidak perlu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menggantikan kita semua, kita yang harusnya binasa, tadi saya jawab ya. Kita yang seharusnya binasa, tapi kita memperoleh hidup yang kekal di dalam dan melalui pribadi Kristus, melalui percikan darah Kristus itu, ya. Nah, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, seperti itu. Tujuannya Tuhan Yesus menebus kita, menyelamatkan kita adalah supaya kita dikembalikan ke rancangan semula Allah tadi, dikembalikan ke keadaan di mana manusia seandainya tidak jatuh dalam dosa, yaitu apa? Serupa dan segambar dengan Allah. Bisa diikutin ya? Ini rancangannya Allah, seharusnya manusia tidak pernah jatuh dalam dosa. Tapi akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Nah, keselamatan ini dikembalikan ke sini nih. Diteruskan karya keselamatannya itu. Itu makna. Ya. Tentu tidak sesederhana ini, tapi ini kesimpulan dari kesimpulan. Ya. Dari sekian banyak kesimpulan, ini intisarinya lagi, ini ringkasannya lagi yang baru saya paparkan tadi. Gitu. Oke, Etika? Iya. Oke, Pak, makasih. Nathanael resen lagi. Oh, tadi padahal udah terakhir ya. Oke lah, terakhir lagi deh. Terakhir dari yang terakhir ya. Nggak, Pak, mau sedikit menambahkan juga kalau Ya, orientasi silakan. keselamatan itu juga perubahan karakter dari diri kita sendiri. Sudah. Ya, oke. Terima kasih buat tambahannya. Ya, perubahan karakter menjadi serupa dengan Kristus. Nah, itulah dikembalikan ke rancangan semula ya. Ini turunannya seperti itu. Oke, terima kasih Nathanael. Ya, dengan demikian berakhir pertemuan kita ya.